Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Di sini saya Tasya Novita Rizkyani sebagai moderator. Selanjutnya ada Afifah Nurzakia Salsabila, Sinta Nurrahim dan juga Shintia Sri Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat mengenai pembuatan sabun cair dengan penambahan kefir whey. Yang pertama di sini ada tujuan percobaan yang akan disampaikan oleh Sinta Nurrahim. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini ada tujuan percobaan. Yang pertama, menganalisis pengaruh perbedaan formulasi minyak pada sabun yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor penyebab perbedaan karakteristik sabun yang dihasilkan. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh penambahan kefir whey terhadap karakteristik sabun yang dihasilkan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada dasar teori dan juga alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Afifah Nurzakia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya dasar teori. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak yang biasanya memiliki rantai panjang 12-18 atom karbon. Asam lemak ini berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun memiliki kemampuan untuk membersihkan karena sifatnya yang amifilik, yaitu memiliki bagian yang hidrofilik dan bagian yang hidrofobik. Alat dan bahannya, alatnya berupa neraca analitik, gelas kimia 250 ml, gelas kimia 100 ml, kaca arloji, hot plate, magnetic stirrer, termometer, statif, klem, indikator pH, indikator batang pengaduk, tabung reaksi, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, trayek pH, pipet tetes. Kemudian bahannya ada kalium hidroksida atau KOH, gliserin, polyethylene glycol, kokodea, kefir whey, minyak kelapa murni atau VCO, minyak jarak, minyak zaitun, dan bibit parfum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan yang akan disampaikan oleh Shintia Sri Wahyuni. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada prosedur. Yang pertama, itu kita harus mengukur VCO sebanyak 35 ml, kemudian minyak zaitun sebanyak 45 ml, dan juga minyak jarak sebanyak 25 ml dengan gelas ukur. Kemudian, minyak yang sudah diukur dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml. Setelah itu diaduk dan dipanaskan di atas hot plate hingga suhu mencapai 75 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 75 derajat Celcius, ditambahkan larutan KOH yang telah dingin, kemudian diaduk dan dipanaskan kembali hingga suhu 70 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Setelah itu diukur gliserin sebanyak 6 ml, kefir whey sebanyak 42 ml, dan juga polyethylene glycol sebanyak 11,5 ml menggunakan gelas ukur. Setelah itu, campuran minyak dan juga larutan KOH dipanaskan mencapai 70 sampai dengan 75 derajat Celcius. Kemudian didinginkan hingga membentuk pasta sabun. Setelah didinginkan pasta sabun hingga suhu 40 derajat Celcius, masukkan gliserin, kefir whey, dan juga polyethylene glycol. Mohon maaf Afifah, presentasinya mati. Nah, baik, dilanjut ya. Nah, setelah pasta sabun didinginkan hingga suhu 40 derajat Celcius, kemudian dimasukkan gliserin, kefir whey, dan juga polyethylene glycol yang telah diukur, kemudian ke dalam pasta sabun. Kemudian diaduk dan juga dipanaskan kembali hingga suhu 40 derajat Celcius lagi. Kemudian setelah itu masukkan kokodea sebanyak 5 ml, aduk dan dinginkan pasta sabun yang telah jadi. Setelah dingin, ditambahkan bibit parfum sebanyak 5 ml, kemudian diaduk kembali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya di sini pembahasannya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dari percobaan pembuatan sabun yang telah kami lakukan dengan formulasi minyak kelapa murni atau VCO 35 ml, minyak zaitun 45 ml, minyak jarak 25 ml, KOH 20,86 gram, dan juga air 43 ml. Dihasilkan sabun cair berwarna putih tulang dengan tekstur sedikit kental, lembut, dan beraroma apel. Nah, sabun cair ini memiliki pH 7-8 tetapi lebih mendekati 8. Hal ini menandakan sabun cair ini layak gitu untuk digunakan karena sesuai dengan standar nasional Indonesia, di mana SNI pada sabun cair ini berkisar antara 8 sampai dengan 11 pH-nya. Kemudian kadar stabilitas busa pada sabun cair ini yaitu 25%. Ini menandakan bahwa busa pada sabun ini tidak stabil dan mudah hilang karena tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, pada SNI kadar stabilitas busa itu 60% sampai dengan 90%. Pada sabun cair ini asam yang banyak terkandungnya yaitu asam olet, di mana sabun dengan kandungan asam olet yang tinggi memiliki beberapa kelebihan dalam hal kelembutan, pembersihan, dan kesehatan kulit. Namun, di sini juga ada kekurangannya, yaitu dalam hal busa, seperti dikatakan tadi bahwa busanya itu tidak stabil dan gampang hilang. Kemudian teksturnya sedikit kental dan tidak lembut, tidak begitu lembut. Kemudian ketahanannya tidak begitu tahan lama. Nah, hal ini tuh sesuai dengan percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Sinta Nurrahim, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulannya, yang pertama, perbedaan formulasi akan mempengaruhi kekerasan busa dan kelembutan sabun yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, faktor yang penyebab perbedaan karakteristik sabun yaitu jumlah dan jenis minyak yang digunakan, perbandingan antara minyak dan bahan tambahan lainnya seperti air dan alkali yang digunakan, teknik pencampuran dan pengadukan, serta bahan tambahan seperti pewarna atau wangian. Kemudian yang ketiga, kefir whey menambah kelembutan dan kehalusan sabun sehingga memberikan kelembapan tambahan pada kulit karena sifatnya yang melembabkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi poster yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.